Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, jauh di dalam hutan, bayangan putih muncul. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun putih, dengan kulit seperti batu giok, sangat glamor. Melihat wanita ini, Lu Ming terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Si Enianxing, ini kamu." Wanita muda itu melirik Lu Ming, dan berteriak genit, "Ikut aku." Seperti peri dalam 9 hari, dia berlari menuju kedalaman hutan pegunungan. Mata Lu Ming bergerak, dan dia segera mengikuti. "Jika kamu ingin pergi, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini." Pembunuh serigala emas meraung, mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Di bawah, dua pembunuh serigala perak dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah selusin napas, dia berlari beberapa ratus meter dan sampai di hutan bambu ungu. Pada titik ini, wanita muda itu berhenti. "Si Enianxing, ayo pergi, pihak lain adalah yang terkuat dari Wuzong, dan kita berdua bergabung, dan kita bukan lawan pihak lain." Lu Ming berbisik, "Aku bukan si Enianxing." Tiba-tiba, wanita muda itu melirik Lu Ming dan berkata dengan dingin. Lu Ming terkejut. "Bukan si Enianxing, bagaimana ini mungkin? Dia terlihat persis sama dengan si Enianxing, bagaimana tidak? Trik macam apa yang dimainkan gadis ini?" "Tunggu sebentar, tidak, wanita ini sedikit berbeda dari si Enianxing." Lu Ming melihat lebih dekat, dan benar saja, dia menemukan bahwa meskipun wanita ini terlihat persis seperti si Enianxing, masih ada beberapa perbedaan. Pertama-tama, wanita ini seharusnya sedikit lebih tua dari si Enianxing, sekitar 1 atau 2 tahun lebih tua. Si Enianxing terlihat lebih muda dari Lu Ming, tapi wanita ini hampir sama dengan Lu Ming. Juga, suasananya benar-benar berbeda. Si Enianxing eksentrik, seperti penyihir kecil. Dan corak wanita ini cerah, seperti peri yang tidak memakan kembang api di dunia. Di dunia ini, bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip? Lu Ming diam-diam menghela nafas. Desir, terdengar suara menerobos udara, dan pembunuh serigala emas terbang di atas hutan bambu ungu. Dari belakang, dua pembunuh serigala perak juga berlari mendekat. "Haha, ternyata itu wanita yang sangat cantik. Oke, bunuh saja Lu Ming, aku bisa bersenang-senang." Pembunuh serigala emas, ketika dia melihat wajah wanita muda itu, matanya menyala, dia diam-diam menghela nafas bahwa dia benar-benar beruntung, mengejar dan membunuh Lu Ming, tanpa diduga bertemu dengan kecantikan yang tiada taraf. Perjalanan ini tidak adil. Mencari kematian. Kata-kata pembunuh Jinlang menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di mata wanita muda itu, dan wajahnya yang awalnya dingin menjadi semakin dingin. Formasi pembunuh iblis, bangun. Tiba-tiba, wanita muda itu berteriak pelan, mencubit segel dengan kedua tangan, dan prasasti terbentuk dari udara tipis, dan terbang ke hutan bambu ungu. Bersenandung. Di hutan bambu ungu, terdengar teriakan lembut, dan kemudian, sinar putih melesat ke langit. Sinar cahaya putih ini berkumpul di udara, membentuk sekumpulan ki pedang putih. Pedang ki mengembara, dan niat membunuh yang mencengangkan menyelimuti udara. Formasi prasasti, Anda awalnya mengatur formasi prasasti di sini, tetapi bagaimana jika ada formasi prasasti? Dengan Anda sebagai seniman bela diri di tingkat seniman bela diri yang hebat, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Serigala emas pembunuh mencibir. "Bunuh formasi iblis, bunuh iblis dan iblis." Wanita muda itu berteriak ringan, dan dengan lambaian tangannya, 3 pedang ki putih terbang melintasi udara, membuat raungan yang menakutkan, dan menyerbu ke arah pembunuh serigala emas. Formasi pembunuh iblis, menurutmu siapa yang ingin kamu bunuh? Biarkan aku menghancurkannya. Pembunuh serigala emas menebas dengan pedang, dan 3 pedang ki cerah meledak ke arah ki pedang putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan, tapi itu tidak menghancurkan susunan prasasti wanita muda itu seperti yang diharapkan oleh pembunuh serigala emas.
Pedang Qi berpotongan dan menghilang bersama. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pembunuh serigala emas terkejut. Namun, wanita muda itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya putih di hutan bambu ungu menjadi lebih kuat, dan tiba-tiba, lebih dari selusin Qi pedang putih mengembun di udara. Tidak, cepat kembali. Wajah pembunuh serigala emas berubah drastis, dan dia berteriak pada dua pembunuh serigala perak. Sudah terlambat. Suara wanita muda itu tampak tanpa emosi dan sangat dingin. Saat suara itu jatuh, energi pedang putih di udara juga melintasi kehampaan. Hanya dua jeritan yang terdengar, dan dua pembunuh serigala perak, yang merupakan seniman bela diri hebat tingkat 7, ditusuk melalui tubuh mereka dengan energi pedang dan dibunuh di hutan. Pada saat yang sama, lebih banyak energi pedang mengalir menuju pembunuh serigala emas. Sialan! Pembunuh serigala emas meraung, darah mengalir di tubuhnya, dan serigala hitam raksasa keluar. Ada 8 cakra berwarna darah pada serigala raksasa itu. Ini secara alami adalah garis keturunan dari kebangkitan kedua pembunuh serigala emas. Garis keturunan kedua, garis keturunan manusia tingkat 8. Garis keturunan meletus, dan kekuatan tempur pembunuh serigala emas meningkat pesat, dan dia menebas lebih dari selusin pedang dalam sekejap. Sai, di langit, pedang Qi berselang-seling, garis-garis pedang Qi hitam berpotongan dengan pedang Qi putih, dan pedang Qi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Formasi pembantaian iblis, dewa hukuman. Wanita muda itu berteriak pelan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan, dia tampak sangat suci, dan di hutan bambu ungu, kekuatan formasi prasasti bahkan lebih kuat. Gelombang energi pedang muncul tanpa henti, meledak ke arah pembunuh serigala emas. Tiba-tiba terdengar teriakan, darah terciprat, dan salah satu lengan pembunuh serigala emas dipotong. Pembunuh serigala emas meraung, dan pedang manusia bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang terang yang membubung ke langit, keluar dari jangkauan serangan formasi prasasti. Sialan, balas dendam besar hari ini, aku telah menuliskannya, kalian berdua akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari paviliun serigala bayanganku. Pembunuh serigala emas meraung, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit. Disayangkan, wanita muda itu menghela nafas pelan, seolah-olah sayang membuatnya mati. Tapi pikiran Lu Ming terkejut. Sarana wanita ini sungguh menakjubkan. Dia benar-benar memotong lengan pembunuh serigala emas dengan susunan prasasti. Meskipun, tingkat kultivasi pembunuh serigala emas itu adalah tingkat pertama Wuzong. Tapi kultivasi wanita ini hanya pada tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Kesenjangan antara Great Martial Master dan Wuzong, saya tidak tahu seberapa besar itu, sulit untuk dijembatani. Formasi yang mengerikan, apa latar belakang wanita ini? Lu Ming berpikir sendiri. Oke, pihak lain sudah pergi, kamu juga harus pergi. Wanita muda itu menatap Lu Ming dengan mata yang indah. Suaranya masih dingin, seperti peri yang tidak bisa didekati. Aku tidak tahu mengapa gadis menyelamatkanku. Lu Ming berkata, dia sedikit penasaran, dia belum pernah bertemu wanita ini. Mengapa pihak lain membuang begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya, dan bahkan berperang melawan Wuzong yang kuat? Dia tidak berpikir dia memiliki pesona yang hebat, dan melihat ekspresi wanita muda itu, sepertinya itu bukan karena pesonanya. Pada saat ini, sambaran petir menyambar dari kedalaman hutan bambu ungu. Tidak, di mana petirnya, itu jelas macan tutul petir. Lightning Leopard. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia ingat bahwa ketika dia baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan, dia melepaskan seekor anak macan tutul petir selama penilaian dan memperoleh sedikit darah macan tutul petir. Di depannya, meskipun macan tutul petir ini bukan anak kecil, ia masih belum dewasa, sangat mirip dengan anak macan tutul petir saat itu. Macan tutul petir ini muncul, memelototi Lu Ming, menggonggong beberapa kali, lalu mendekati Lu Ming, dan mengusap paha Lu Ming dengan penuh semangat. Kamu yang dulu. Mata Lu Ming berbinar. Petir macan tutul mengangguk.
Apakah itu benar-benar anak Lightning Leopard saat itu? Sungguh kebetulan. Jika kamu belum pernah menyelamatkan Xiao San sebelumnya, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu kali ini? Suara wanita muda itu terdengar.